adik-adik sekolah minggu? Luar biasa. Yes. Kakak berharap hari ini adik-adik dalam keadaan sehat, ceria, tanpa kekurangan suatu apapun, sudah rapi, cantik, dan sudah pada mandi semua. Ya, oke. Adik-adik di rumah, kita ketemu lagi di ibadah online tanggal 19 Juli 2020. Sebelum kita memasuki ibadah, kita akan bersaat teduh. Oke adik-adik, sekarang lipat tangannya, duduk yang bagus, dan tutup matanya, kita saat teduh sejenak. Doa dimulai. Doa selesai. Adik di rumah, kita akan memulai ibadah kita. Ayo adik-adik di rumah bangkit berdiri, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah, hai jiwaku, bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami kepada pengharapan akan hidup yang kekal. Berikanlah Roh-Mu yang kudus itu ke dalam hati kami, agar kami dapat melawan hawa nafsu kami dan agar kami merindukan yang ada di surga. Berilah kekuatan kepada kami untuk melakukan semua yang hendak menghalangi kami untuk memperoleh keselamatan. Teguhkanlah iman, pengharapan dan kesabaran kami, agar kami memang sampai akhirnya dan kami menerima mahkota kehidupan daripadamu. Karena anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik di rumah, kita akan mengucapkan 10 dasar
adik-adik, mari kita angkat pujian dari lagu Sungai Sukacitaku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Menang dan bernyanyi, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu di dalammu, mengikuti Tuhan dalam pergerakanku. Bahagia hatimu Tuhan di dalam sukacitamu, sepanjang Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Baiklah adik-adik, sekarang kita mengucapkan 10 dasar tita, tapi untuk minggu ini kita ucapkan hanya sampai 4 saja ya. Yuk sama-sama kita mengucapkan tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Tita kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Tita yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Anakmu laki-laki, anakmu perempuan, pembantumu laki-laki, pembantumu perempuan, ternakmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita sehingga kita boleh menerima firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik sekolah minggu,
Kini tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan kepada kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkatilah kami semuanya supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk kami bisa mengerti firman Tuhan dan menolong kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah hamba Tuhan yang akan menyampaikannya. Tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan berkuasa pada setiap anak-anak yang mendengarkan. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu ya Bapa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 7. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 7. Ayo adik-adik, kita buka Alkitab kita semuanya dan kita baca bersama-sama. Jadi adik-adik di rumah juga membacanya ya Nak. Kita baca. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Ya, adik-adik semua, sebelum Inang melanjutkan khotbah Inang mau ingat, semua adik-adik pasti ingat ya, Kejadian 1 ayat 1 yang biasanya sering disampaikan oleh adik-adik yang kecil waktu Natal, liturgi mereka Pak, ya kan? Liturgi apa itu? Iya, pada mulanya. Ayo adik-adik kita sebutkan masing-masing semuanya. Kejadian 1 ayat 1, 2 ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya adik-adik, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi ini? Iya benar, Tuhan Allah. Karena Tuhanlah yang sudah menciptakan langit dan bumi ini, berarti langit, bumi, dan segala isinya ini adalah miliknya Tuhan. Ya adik-adik bisa bayangkan kalau adik-adik membuat mobil-mobilan atau membuat pesawat terbang dari kertas, berarti itu punya atau milik adik-adik. Atau adik-adik yang pintar berpuisi, membuat puisi yang begitu indah, milik siapa puisi itu? Milik adik-adik yang sudah membuatnya. Demikian juga bumi, langit, dan segala isinya. Karena Allah lah yang sudah menciptakannya, berarti semuanya adalah miliknya Allah. Nah adik-adik, setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah melihat. Dan pada Kejadian 1 ayat 31 Allah berfirman seperti ini. Kejadian 1 ayat 31 dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi adik-adik, pada mulanya Allah menciptakan semuanya itu baik sekali, teratur, indah, bagus. Ya kan adik-adik? Semua yang diciptakan Tuhan itu luar biasa. Nah adik-adik, untuk apa Tuhan menciptakan semuanya? Tuhan menciptakan semuanya, Tuhan ingin semua ciptaannya itu memuliakan nama Tuhan. Nah selanjutnya adik-adik ingat, manusia pertama yang diciptakan Tuhan siapa itu? Benar, Adam dan Hawa. Ketika Tuhan sudah ciptakan, Tuhan tempatkan di sebuah taman yang sangat indah. Taman apa namanya? Benar, Taman Eden. Nah Tuhan berfirman, semua buah dalam taman ini boleh kamu makan, tapi buah dari pohon yang ada di tengah itu jangan kamu makan,
Kalau kamu makan, kamu akan mati, firman Tuhan, ya kan? Tetapi datang si iblis menggodanya. Manusia, kalau kau makan buah itu, kau nggak akan mati, tetapi kau akan jadi seperti Allah, tahu yang benar, tahu yang baik, dan tahu yang jahat. Wah, manusia pengen seperti Allah. Diambilnya buah itu, lalu dimakannya, dan mereka jatuh ke dalam dosa karena sudah melanggar firman Tuhan. Nah, Tuhan marah adik-adik. Manusia yang sudah ditempatkan di Taman Eden itu diusir, diseru keluar dari taman itu. Mereka tidak boleh lagi tinggal di taman itu. Ya kan adik-adik? Ketika manusia, Adam dan Hawa sudah keluar dari taman itu, di luar Taman Eden, mereka hidup, mereka berkembang biak, mereka makin banyak, setiap hari makin banyak, lalu semakin banyaklah manusia. Setelah itu, itulah firman kita hari ini di Kejadian pasal 6 ayat 5-7. Ketika manusia itu sudah semakin banyak dilihat Tuhan, wah, manusia yang sudah kuciptakan itu semakin hari semakin berbuat dosa, semakin hari semakin berbuat kejahatan. Hatinya, pikirannya, semua yang jahat-jahat, kata firman Tuhan. Iya kan? Lalu Tuhan menyesal. Adik-adik tahu apa itu menyesal? Iya, adik-adik pernah melakukan dosa? Kalau seandainya kita sudah melawan, contohnya sama orang tua kita, sama mama kita tidak mau disuruhnya, lalu mama kita akhirnya marah, dan setelah itu kita menyesal. Orang menyesal apakah gini? Aku menyesal sudah membuat mamaku marah. Dia tertawa, dia bahagia. Apakah seperti itu menyesal? Iya, pasti bukan ya adik-adik. Seseorang yang menyesal pasti dia bersedih, menyesal dia dan sedih dia kenapa sudah dilakukan dosa itu, gitu. Kenapa lah ya tadi kulawan mama itu? Masa nggak mau aku, hanya disuruhnya aku beli garam, kan seperti itu kan adik-adik? Nah, menyesal itu berarti sedih, ya kan adik-adik? Ketika Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia semakin besar dan semakin besar di bumi, Tuhan bersedih. Tuhan menyesal sudah menciptakannya. Ya kan adik-adik? Adik-adik bisa menyampaikan sama Inang apa saja contoh-contoh kejahatan? Ya, berbohong, apalagi? Mencuri, mencontek, melawan orang tua, apalagi? Mencubit adik, tidak ke gereja, berkata kasar, apalagi? Iya, menipu temannya, mencuri pensil temannya, dan banyaklah lagi. Ya kan adik-adik? Tidak percaya kepada Tuhan, contohnya. Ya, kalau sakit bukan berdoa dia atau bukan berobat dia kepada Tuhan. Berobat dia kepada dokter, ya kan, Dek? Tetapi pergi dia ke orang pintar, ke dukun. Itu apakah perbuatan baik atau perbuatan jahat? Perbuatan dosa, ya kan adik-adik? Tuhan berkata, akulah Tuhan Allahmu, tidak boleh ada Allah lain. Tuhan bilang juga tidak boleh menyembah kepada Allah lain. Jadi kita juga tidak boleh menduakan Tuhan. Nah, demikianlah Tuhan berkata bahwa aku ciptakan manusia ini dengan begitu indah. Kuciptakan tangannya supaya bisa bertepuk tangan memuji aku. Rupanya dipakai untuk mencubit kawannya. Kuciptakan kakinya supaya berjalan dia ke rumah kudusku, tetapi dipakainya untuk menendang kawannya. Kuciptakan mulutnya supaya bisa dia bernyanyi memuji aku, berdoa, menyembah aku. Rupanya dipakai mulutnya untuk berbohong. Lalu Tuhan berkata, aduh sedih sekali aku. Anak-anakku ini yang sudah kuciptakan dengan sangat cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini, kenapalah berbuat kejahatan? Adik-adik mau membuat Tuhan sedih? Iya, tidak mau. Tuhan ciptakan kita untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Ya kan adik-adik? Nah sekarang kalau selama ini ada banyak sekali kejahatan-kejahatan yang sudah kita lakukan,
melawan orang tua, berbohong, mencubit teman, menendang kawan, tidak mau mendengarkan kata mamanya. Tuhan ciptakan telinga untuk mendengar, tapi nggak mau mendengar. Dipanggil namanya Ridwan, nggak mau si Ridwan mendengar. Iya kan? Sedihlah. Padahal Tuhan menciptakannya dengan baik bisa mendengar. Tuhan ciptakan telinganya untuk mendengar firman Tuhan, tapi waktu firman Tuhan dia tidak mau mendengarkannya. Sedihlah, ya kan adik-adik? Nah, semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita, hati, pikiran juga ya adik-adik, jangan dipikirkan hal-hal yang tidak baik. Awas kau ya, nanti kau ya, kapanlah akan kubalas samamu. Tidak ya, Tuhan kasih kita pikiran supaya kita bisa memikirkan hal-hal yang baik-baik. Jangan untuk merancang-rancang kejahatan kita berpikir dengan keras. Tetapi ketika ada umpamanya dikasih PR-nya, daring kan adik-adik, belajar dari rumah kan. Ini ya anak-anak ibu, tugas kita. Terus payah kali pun lalu nggak mau dia berpikir menggunakan otak yang sudah Tuhan kasih. Padahal untuk merancang-rancang yang jahat, luar biasa dia memikirkannya. Apakah hal itu baik? Tidak ya adik-adik. Semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita, Tuhan ingin kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita jauhi segala kejahatan. Hidup kita hendaklah memuliakan Tuhan, karena untuk itulah Tuhan sudah menciptakan kita. Oke adik-adik? Nah, untuk meneguhkan adik-adik, di rumah ada ayat hafalan kita ya sayang. Ayat hafalan kita diambil dari Ayub 28 ayat 28. Ayo adik-adik sama kita bukanya. Ayub 28 ayat ke-28. Untuk meneguhkan kita supaya tetap berbuat baik ya sayang. Nang bacakan untuk kita semua ya. Ini ayat hafalannya ya untuk minggu depan. Tetapi kepada manusia itu ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Ya adik-adik, Tuhan sudah kasih kita akal budi, dan Tuhan ingin kita anak-anaknya menjauhi kejahatan, melakukan kebaikan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, firman Tuhan sudah kami dengarkan. Kami berdoa kiranya Tuhan memampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang menjauhi kejahatan dan melakukan kebaikan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, di dalam dan demi nama Putramu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita puji Tuhan. Tuhan yang sudah kasih kita semuanya ini, kita pakai dengan hati-hati untuk memuliakan Tuhan. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Sebelum kita pengumpulan persembahan, kita dihantarkan oleh firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35b. Demikian firman Tuhan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Para sembahan, mari kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebahagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami. Terimalah kurban persembahan kami ini menjadi duka yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.